Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa la yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana ad-durru du'ana li jambi aw qa'idan aw qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Baik. Monggo Pak Manto. Pembalasan terhadap pengingkaran dan penerimaan wahyu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Dah. Baik, kita ulang sedikit. Di ayat pertama, ayat-ayat sebelumnya, itu kan sudah diinformasikan bahwa siapa Allah, itu kan? Tuhan kita itu siapa? Nah, terus disebutkan ini di ayat 3 ini Tuhan kita, sesungguhnya Allah yang seperti ini kan. Nah, kita tahu bahwa Allah seperti ini itu melalui ayat pertama, yaitu informasi, memang informasi kitab suci ini, ya kan? Ayat 1 dan ayat 2 mungkin, ayat 1 mungkin, ini Al-Quran ini lah. Ya kan? Jadi bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita mengenal apa yang diinginkan Allah, bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau kita ada masalah, yang menjadi acuan itu bukan pendapatnya siapa, tapi kembali kepada
Al-Quran dan Sunnah. Boleh kita mengacu ke pendapatnya siapa, tapi ketika itu bermasalah, kembali kepada Al-Quran. Jangan dibandingkan dengan pendapat orang lain. Nanti tambah kabur. Bener kan? Nih kan? Seperti Pak Wardi, ya kan? Ketika melawan arus, ya kan? Tanya belakangnya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya Pak Wardi ya? Ya apa ini? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah itu kan pendapat Pak Wardi disandarkan kepada pendapat orang lain. Sama saja. Lah, ya kan? Seperti itu. Jadi ketika pendapat itu tidak bermasalah menurut kita, ya kan? Tidak apa-apa. Oh, belakangnya berarti orang yang mumpuni, ya kan? Oh ya seperti ini. Tapi kok walaupun orang mumpuni kok seperti ini, nggak sesuai, ya kan? Langsung kembalikan kepada Al-Quran. Gimana Al-Quran? Itu contoh sepele, ya kan? Jadi kalau dibandingkan dengan pendapat orang lain akan banyak nantinya, ya. Itu mungkin salah satu maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak dilarang untuk mengikuti pendapat siapapun. Tapi ketika itu ada masalah, kembalikan lagi. Ya. Di ayat 7, setelah kita diinformasikan seperti itu oleh Allah, bagaimana kekuasaan Allah, kemudian kita di sini diberikan informasi. Sesungguhnya yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan kami, nah kan sebelumnya sudah diinformasikan terkait dengan surga, kekuasaan Allah kan. Nah siapa yang tidak percaya dengan hal yang seperti itu, tidak percaya kepada dunia, akhirat hari pertemuan nanti, dan menikmati dunia dalam tanda kutip ini ya. Di sini ditulis puas dengan kehidupan dunia, ya kan, puas dengan kehidupan dunia, serta tentram. Kehidupan itu puas, tentram, puas dan tentram. Kehidupan dunia ini dan orang-orang yang melalaikan, ini coba rangkaian ini ya, lalai. 1, 2, 3. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti ini lalai. Lalai ini apa kira-kira? Hah? Ayo. Nah ini ya, lalai bukan lupa ya. Ya kan? Tapi ya mungkin antara tidak mau tahu atau tidak mau. Kalau tidak mau tahu itu seperti ada, tapi tidak memperdulikan, tidak ngereken. Kalau tidak mau, dia sudah tahu, tapi tidak mau. Mungkin itu orang fasik ya, tahu ilmunya, tapi tidak mau menjalankannya. Ya kan? Ini. Terus di sini, menurut ayat ini, diinformasikan apa yang membuat lalai itu kemungkinan 2 ini. Ya kan? 1, keyakinan terhadap dampak dari aturan-aturan tersebut, ya kan, terkait dengan kehidupan kita di kemudian hari, dan fokus kita salah, fokusnya bermasalah ini, salah target, Kurang hati-hati. ya kan, banyak maknanya di sini nantinya, ya kan. Yang jelas berawal dari pemikiran kita dan berakhir pada tindakan kita. Pemikiran kita ini sudah salah, yang tidak berharap ketemu dengan kehidupan yang akhir, ya kan? Terus yang dikerjakan ini salah, sehingga apa yang dikerjakan itu tidak menuntun kita pada akhirat.
Ya dinikmati di sini saja. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, kemudian orang-orang yang lalai, ya kan? Ingat lalai ya, tadi ya bukan lupa ya. Ada dua kemungkinan mungkin ya, tidak mau tahu dan tidak mau. Ya, itu ya. Terus Pak Manto? Ayat 8. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, kembali lagi, ini tempatnya di neraka. Ya kan? Bahaya kalau sudah mencapai titik ini. Ini kan. Nah, sekarang misalkan ya. Di ayat 8 disebutkan mereka itu, kalau kita potong di ayat ini saja ya, maksudnya ayat 7-8, kita startnya mulai ayat 7. Mereka itu orang-orang, maksudnya mereka kan orang-orang yang di belakangnya ini, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, maksudnya nanti tidak percaya dengan hari kiamat, terus orang-orang yang puas dan tentrem, terlena dengan dunia, kemudian orang-orang yang lalai, nah waspada ini tempatnya di neraka. Sekarang kalau kita balik misalkan, terus gimana solusinya agar kita tidak seperti ini? Nah, jadi tinggal balik aja berarti ini kan? Berarti kita harus senantiasa aktivitas kita harus terikat dengan akhirat seperti apa yang disampaikan Pak Manto. Orang pintar adalah yang memikirkan kematian. Nah, tidak hanya putus itu sebenarnya. Jadi pemahamannya adalah tidak hanya kematian saja, tapi di balik kematian itu, ya, orang pintar adalah orang yang memikirkan apa yang terjadi setelah kematiannya. Ya, seperti itu ya. Ini gimana kalau kita mau surga? Ya kita harus percaya dengan akhirat. Seluruh aktivitas kita, ya kan, disesuaikan dengan keinginan kita kembali kepada akhirat. Itu mungkin yang membuat kita tidak lalai ini. Mau apapun nantinya, ya kan, bisa bermacam-macam jadinya. Ya. Dan kembali lagi, semua ini juga terkait dengan ayat 1 sampai ayat 6 tadi. Pengetahuan kita tentang Allah, ya kan? Terus pengetahuan kita tentang siapa Allah, bagaimana posisi Al-Quran di antara kita dengan Allah itu, Al-Quran itu di mananya? Ya kan? Di mana Pak Marti? Kemarin saya lagi Rangka. Rangka di mana? Dari Gedung Cowek? Iya, Gedung Cowek. Dari Gedung Cowek masuk ke Jalan Kenjeran. Apa-apa sak dengan nurut apa itu kalau Allah ngomong putar kadang asem balik. Saya kan motong. Loh, nggih. Kalau angel enggak motong orangnya. Hah? Ya udah, ya kan. Ingat lagi putar sekarang asem. Ya, udah kan lumayan kan, ada perubahan dong. Nah itu. Masalah nanti urusannya apa? Lebih lama, lebih ini sudah itu pasti ada nilainya sendiri. Ya kan itu. Ini ya, jadi terkait dengan pengetahuan kita tentang Allah, siapa Allah, dan posisi Al-Quran di antara kita dengan Allah itu bagaimana. Makanya seorang syekh dari Madinah kalau salah menyampaikan, ketika orang berbuat jahat, berbuat dolim, itu dia sedang tidak ini, keimanannya sudah tidak ada, ingat pada Allah juga enggak. Jadi saat itu loh, truk itu dia sudah lupa semuanya. Kalau enggak lupa kan pasti tidak jadi menjalankan, ya kan, seperti itu. Iya. Coba kita pelan-pelan, ya kan. Mungkin enggak kita terjadi seperti itu, sangat mungkin kita terlepas connect
koneksi kita dengan Allah putus itu mungkin. Makanya itu segera untuk kembali, mengkonekkan diri lagi. Iya kan? Yang paling gampang itu harus istighfar, terus tobat, iya kan, seperti itu. Karena sangat mungkin kita terputus koneksi dengan Allah itu. Hanya saja yang perlu kita jaga adalah setelah putus itu kita ngapain? Menikmati putusnya itu, ya kan, apa segera, nah ini ya, nyesali segala macam, nah itu ya. Nah ini konsepnya, ini diinformasikan ayat 78, ini loh yang tidak boleh. Ini bahaya, nanti letaknya di neraka. Nanti penjelasannya ini, nah ini kembali kepada tugas kita masing-masing. Ya, ada yang sampaikan, Andika? Barusan itu Hah? orang ketika berbuat zalim sedang lalai, sedang putus. Dulu kalau nggak salah tuh guru ngaji kok ketambahan sama bayi lain. Ekstrimnya ya, kalau orang lagi ketawa itu ya saat itu tuh lagi nggak inget akhirat. Kalau bisa ketawa lagi ya dalam ekstrimnya gitu. Koneksinya bermasalah dengan akhirat. Lagi nggak inget akhirat. Padahal akhirat itu punya apa, menyusahkan. Ekstrimnya. Iya. Ya mungkin seperti itu, ya kan? Ya seharusnya Rasulullah aja menyampaikan apa Pak Manto terkait dengan akhirat. Kalau kamu bisa melihat apa yang saya lihat, apa? Kamu akan terus menangis terus, ya kan? Nggak akan bisa tersenyum sama sekali. Ya, karena begitu luar biasanya akhirat. Oleh karena itu kemarin kan kalau kita mendapat sesuatu di dunia, sesuatu musibah ya, musibah itu semuanya tidak mengenakan hati. Bersyukurlah. Kenapa? Kemarin kita bahas itu, urusannya selesai di dunia. Gitu Pak, urusannya selesai di dunia, daripada nanti sampai alam kubur atau neraka nanti repot. Gitu Pak, itu. Kalau diselesai di dunia, cobaan kita pasti tidak lebih dari batas maksimal kita, batas ambang kemampuan kita. Kalau di akhirat nanti, wah repot gitu. Jin dipukul tidak mempan. Iya, mana ya? Jin dipukul tidak mempan. Nah ini, berarti menyiksanya kan dengan kualitas yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana menyiksa apa cahaya, api ya? Api dengan api. Loh, ya kan, bagaimana cara menyiksa api? Bayangan kita tertinggi paling ya dengan api itu sendiri. Ini kan, itu. Dengan air disemprot. Baik itu ya. Jadi waspadai ini, ya kan? Camkan ini agar kita tidak lalai, ya. Baik. Oke, monggo. Ya, setelah saya baca ayat ke-7 ini, saya itu jadi agak bingung Oke. dengan saudara saya sendiri. Oke. Nah, entah dia itu sekarang itu sudah nggak mau sholat, Oke. entah lalai, Oke. atau memang disuruh sama mertuanya, Oke. atau hal-hal lain, saya kurang tahu. Cuman waktu apa itu, nggak tahu ada pertemuan di mana saya lupa. Itu salah satu saudaranya, mertuanya itu, anaknya, salah satu anaknya mertuanya itu cerita ke saya. Padahal saya nggak minta diceritain dah teman-teman. Dia ngajak saya duluan ke masjidnya. Syukur ini ada orang gandengan. Waktu longgar. Setelah pulang dari masjid, dia itu menceritakan orang tuanya, ayahnya.
ayahnya itu tanya ke dia, Hmm? apakah saya itu nanti bisa mati? Hmm. Gitu. Wah, ini. Jadi anaknya kak beruang mati enggak. Terus dia diam saja. Nah, Setelah diam saja itu, rupanya ini golongan ini klenik. nggih. Balik sing tak critakno klenik. Terus lama dia itu sakit. Hmm. Bapaknya ini. Oh ya. Bapaknya ini sakit. Terus sampai saat menghadapi sakaratul maut, Hmm. dia itu koma, Nggih, nggih. sadar, Heeh. koma, sadar, koma, sadar. Terus itu kira-kira sampai 3 bulan. Lama sekali gitu. Jadi sing bakal mati ya soro, sing Nggih. urip ya soro. Nggih. Soro itu hari Nggih. sakit sing jenguk sing anu. Nggih, nggih. Nah terus saya itu jadi ingat Nggih. ya bukan salah satu ini Rasul ini Nggih. yang ngomong Nah, merasakan sakaratul maut, nggih. kan merasa sakitnya itu Luar biasa. luar biasa Nggih. kayak gini. Sampai Rasul itu berdoa, mohon saya saja yang ngalami, Heeh. yang ngalami gini. Hmm. Umat saya jangan sampai kayak begini. Hmm. Nah, jadi ini salah satu yang umatnya ini Hmm. yang ya Tadi itu. mestinya dengan keadaan begitu, Hmm. ini anaknya juga tahu Hmm. aturan Islam, Hmm. mestinya dia mikir bahwa ini Hmm. kayak satu Benar. hukuman ini mestinya Benar. itu. Benar. Kalau kita mengingat pesan Rasulullah, Nggih. jadi Nggih. ini sudah terhukum ini. Nggih. Leres. Ya, Hmm. hukum. Nggih. Nah ini terus adik saya itu jadi ikutan saya nggak belum sholat. Nah saya itu khawatir dituturi si orang tuanya ini, mertuanya ini, Nggih. atau karena lalai Nggih. dan sebagainya, Nggih. terus dia itu jadi anu. Nggih. Jadi ya, terus makanya saya pikir Nggih. kapan ini saya bisa menerangkan ke mereka itu. Nggih. Terus sampai ke adik saya ini Nggih. terutama. Nggih. Terus saya jadi ingat nanti kira-kira 2 bulan lagi Nggih. ada kumpulan. Nah ini mau Kesempatan. kesempatan mau saya buka semuanya ini. Nggih. Kebetulan ini Nggih. semuanya ya karena saya tertua jadi semuanya ini adik mulai Quran mulai apa ya. Mudah-mudahan saya masih ingat Nggih. ayat-ayat yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan ini. Betul. Misalnya kayak sampaikan apa, hendaknya di antara kalian ada yang menyeru kepada yang lain. Ada dalil balighuani walau ayat. Terus ada lagi saya lupa apa ayatnya, tapi artinya saya ngerti bahwa hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan jin. Nah itu ya. Sebenarnya adalah saya mudah-mudahan dengan 3 ayat ini mereka bisa berobat. Terutama ini saudara saya. Nah, apa yang dirasakan Pak Ji? Kira-kiranya apa saya nerangkannya? Nah, apa yang dirasakan Pak Ji itu pasti ada di semua dari kita, ya kan? Pak Ji seperti itu ya. Bagaimana puyengnya juga Pak Pardi ngadepi anaknya, ada PR-nya, ya kan? PR-nya masing-masing. Nah nanti kita sudah belajar semampu kita seperti ini. Jangan lupa berdoa mawon. Berdoa saja, harapannya nanti ketika memberikan nasihat itu akan dibantu oleh Allah. Ya, doanya yang paling mudah, doanya Nabi Musa. Apa Pak Manto doanya Nabi Musa? Rabbis, rohli, sadri, wasir, ahlul uqdata min lisani, yafqahu qawli. Itu paling mudah itu. Tidak apa-apa nanti keluar sendiri nanti, ya kan? Baik. Nah ada PR-nya, Pak Manto juga punya PR ya.
jauh-jauh orang terdekat. Ya, apa ini semuanya punya PR. Iya. Enggak. Semacam-macam PR ya. Kita mau cari pahala enggak? Iya kan? Ya, seperti itu. Baik, Pak Manta, lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka. Di bawah mereka akan mengalir sungai-sungai di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Ini adalah pernyataan kebalikan dari ayat 7 dan 8. Di ayat 9 ini. Sesungguhnya, kan ini masuk neraka kan? Yang 7, 8 kan? Yang 9 dikebalikan. Sesungguhnya orang yang beriman. Nih, ini kan dibalik kan? Yang tadi tidak meyakini bertemu dengan Allah. Di ayat 9 disebutkan orang yang beriman. Orang beriman salah satunya adalah meyakini bahwa nanti kita bertemu dengan Allah. Artinya bertemu dengan Allah, semua aktivitas kita akan dipertanggungjawabkan. Ya kan? Nah, dan kemudian lanjutnya ini juga antitesis, kebalikannya daripada ini. Yang kedua, kalau ini dia menikmati dunia, perbuatannya itu menikmati dunia. Kalau yang di ayat 9 tidak mengerjakan amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh adalah minimal itu saja. Apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan. Itulah amal soleh. Ya kan? Seperti itu. Jadi tidak salah lagi kita. Ini pola pikir kita tidak salah. Ya kan? Terus aktivitas kita yang muncul dari pikiran kita itu juga tidak salah. Di ayat 9 disampaikan sama Allah. Tidak seperti ayat 7 dan ayat 7, tapi di ayat 9 lah yang benar. Ya. Nah ini nanti juga di ayat 9 bagaimana, terus orang yang beriman seperti apa? Cari nanti orang yang seperti apa, orang yang beriman. Ada banyak definisi di orang yang beriman, ya kan, di dalam Al-Quran. Ya kan, satu. Atau yang kesepakatan yang sudah umum, yaitu orang yang mengerjakan rukun iman. Ya kan paling minimal kan itu. Orang yang beriman adalah orang yang mengerjakan rukun iman. Sudah titik itu. Terus mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Cari kembali di Al-Quran dan Sunnah. Itulah amal-amal yang nanti, amal-amal atau aktivitas kita yang nanti berdampak pada akhirat kita. Nah, setelah melaksanakan iman dan amal soleh, ini yang menarik, mereka diberi petunjuk. Ya kan? Setelah kita melakukan, kita kan di beriman, di aktivitas beriman dan mengerjakan amal soleh kan kita aktif. Betul kan? Kita aktif melakukan sesuatu. Lah Allah tidak tinggal diam di situ. Maka secara aktif pula Allah memberikan petunjuk. Seperti Pak Ji tadi. Pak Ji ini ada nanti 2 bulan lagi pertemuan nih. Ya kan? Gimana nih? Ya udah belajar. Ya kan? Semampu kita. Jadi nanti Allah ini yang akan jadi petunjuk di nanti waktu pertemuan. Gimana ya? Ini kan gampang sebenarnya, toh. Tinggal laksanakan sesuai dengan aturan, petunjuk itu datang sendiri nantinya. Seperti surat apa itu, surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69 itu. Jika engkau berjihad di jalan Allah, maka Allah sendiri yang akan menunjukkan jalan. Seperti ini juga. Nah, ketika kita sudah beriman, hati kita meyakini dan dibuktikan dengan aktivitas kita, maka Allah sendiri yang akan memberikan petunjuk. Karena yaitu tadi hadiah dari aktivitasnya tadi. Jangan seperti orang-orang yang lain cari petunjuknya di mana Pak Manto?
ya kan? Di tempat yang aneh-aneh itu. Enggak, petunjuk enggak seperti itu. Ya, di bawahnya ini kembali anunya apa? Hadiahnya di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi koneksi apa? Sinkron antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita kerjakan. Jangan seperti coba ya contoh ketidaksinkronan ya, contoh sederhana aja, ketidaksinkronan ya. Kita lihat enggak kalau di jalan kalau ada pemakaman pengantaran jenazah, ya kan? Itu keburu-buru kan, ya kan? Enak juga. Di Girian itu. Hah? Arahnya dari apa? Arahnya dari ini, Sukojagung itu. Oh ya, ha? Mengarah ke Ampel. Oh ya, ha? Oh motong. Motong. Motong itu. Ya itu. Kan seperti itu kan. Pertanyaannya, itu menyegerakan atau tergesa-gesa? Itu ya. Menyegerakan. Ya kan? Terus, nah yang ingin saya komentari ketika dia di rumah, ketika jenazah ini di rumah ditunggu-tunggu, Ya, masih ada yang ditunggu ini, tapi perilakunya di jalan tidak sinkron dengan kenapa tidak sejak awal di rumah disegerakan, paham ya? Di rumah diundur-undur, tapi di jalan seperti koyok-koyok disegerakan, ya itu kan enggak sinkron kan itu. Tapi malah biayanya double. Nah, Biayanya double. enggak. Itu kan salah satu contoh sederhana ketidaksinkronan. Jadi harus dimulai pengurusan jenazah itu harusnya nggak ada yang Nah, artinya gini, ketika kita memperkerjakan sesuatu, oke lah di jalan, segera, iya enggak masalah segera. Berarti kalau kita punya pemikiran seperti ya di rumah ya segerakan. Segerakan seperti apa? Ya, kembali kepada Al-Quran. Segerakan seperti apa? Ini kan, ya segerakan ya, tidak usah nunggu siapa-siapa misalkan. Ya mana ya? Oh dulu waktu hidup mau kemana saja orangnya. Ya seperti itu. Terus ada lagi nanti ada komentar yang di medsos itu. Sebenarnya yang didahulukan itu orang mati atau orang hidup? Yang di jalan kalau gitu. Ya mana ya? Iya kan? Yang sebenarnya yang harus didahulukan itu orang mati atau orang hidup? Di jalan ya kan? Ya, seperti itu. Ya akhirnya kembali lagi kepada dasar pemikiran kita. Bagaimana cara kita berpikir? Kalau pemikiran tidak sinkron ya seperti itu. Iya. Iya kan? Jadi, iya, ya kan? Siapa tahu lagi semangat, ya kan? Ya, itu ya. Lanjut Pak Manto. 9 ya. 10 sekarang. Dan mereka di dalamnya ialah Allahumma. Subhanakallahumma. Salam beriman mereka ialah salam, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan sering dibaca sama khotib ketika sholat Jumat kan? Wa akhirul da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan. Nah, ini menggambarkan apa juga? Setelah kita mendapatkan surga dari aktivitas kita, di dalamnya subhanakallahumma. Kenapa kok subhanakallahumma? Kok enggak alhamdulillah? Kok enggak Allahu akbar? Kok la ilaha illallah? Ayo. Masih di awal subhanallah. Lah ya, kenapa kok pakai itu? Sedangkan kita biasanya kan 3 tuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, ada 4 lah.
Kenapa kau pakai ini? Apa kira-kira makna yang bisa kita ambil? Kita bukan tanya kenapa Allah pakai ini ya, enggak. Kenapa kok ini yang dipilih sama Allah? Apa pelajaran untuk kita? Ya, Budi. Saya juga terlepas dari sifat-sifat yang membutuhkan Ya, benar. Ada lagi. Ada, Andika. Kan gini, Pak Manto. Apa? berbeda dengan makhluk. Maksudnya? Akhirnya Allah itu beda dengan makhluknya. Ya, mungkin ya. Kita sama-sama nggak tahu. Kita belajar, kita gali ini. Ya kan, kenapa Allah ini ya, pelajaran apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Ini karena kita kan di surga. Jadi perkataannya itu baik-baik, salam, subhanallah. Nah ya kan? Oh, apakah Allah Akbar tidak baik? Ya baik. Kenapa kok tidak alhamdulillah sih? Alhamdulillah kan di surga. Ya. Alhamdulillah. Ini di sini subhanakallahumma. Alhamdulillah di dunia. Ya kan? Ini maha suci Allah. Ini kan artinya dia sama seperti yang disampaikan Andika, Pak Budi. Terlepas dari sesuatu yang prasangka negatif kita terhadap Allah. Nyambung nggak dengan ayat sebelumnya? Mungkin nyambung. Ya kan? Mungkin nyambung karena mungkin di dunia kita berpikiran salah seperti ini. Ya kan? Ya, kembali lagi Pak Parti contoh kecilnya misalnya. Walaupun dengan muter itu pokoknya ini perintah Allah. Ya kan? Pokoknya ini perintah Allah seperti ini melalui pemerintah. Ya, apa berarti? Ya kan mau dampaknya seperti apa? Saya yakin dengan seperti ini saya mendapat pahala. Nyambung pada akhirat. Aktivitas kita berdampak kepada akhirat kita. Alhamdulillah maha suci Allah, ya kan? Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya seperti itu. Ya kan seperti itu. Ya kan? Jadi subhanakallahumma apa ini berarti? Dan salam penghormatan mereka. Ini terkait dengan kalau kita ketemu nanti di surga ya. Ya salam dan sesuatu yang baik. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Ini benar dicari. Cari nanti Andika nanti ya, bisa di grup. Apa maksudnya ini? Subhanakallahumma. Kemudian, Taman. Karena memang permintaan itu diawali dengan pujian agungan Allah dulu. Ya. Lalu ditutup dengan hamd. Nah, teknik berdoa ya. Terus ada lagi keterangan lagi. Oh, kan bisa kan macam-macam kan bisa diambil dari situ. Oh ternyata mungkin dari ayat ini, oh teknik berdoa itu seperti itu mungkin subhanallah. Agar doa kita itu nyampe mungkin seperti itu. Ya kan? Agar doa kita itu tidak mendoakan Allah ini. Maha suci Allah. Ya kan? Dari prasangka negatif hambanya seperti itu. Iya nih kan? Gimana? Kalau Gus Batu pernah jelaskan kenapa harus memuji dulu. Ya ibaratnya kalau orang utang itu nggak moro-moro ketuk pintu mau utang gitu ya nggak ketok-ketok sehat ya. Pembukaan dulu. Ya kan? Nah, konsep seperti itu yang terbaik kita mengambil kerangka doa dari apa? Kan kita berdoa loh. Ya kan kerangka doa itu sebenarnya mengacu pada apa? Seperti ini ayat ini, boleh ayat ini tidak apa-apa. Mengacu dari ayat ini. Jadi kerangka doa itu memuji Allah dengan pujian seperti ini juga tidak masalah. Memuji Allah secara umum tidak masalah. Ya, dan kemudian diakhiri terus penghormatan dengan salam, artinya doa yang baik-baik, keselamatan. Makanya doa yang buruk itu tidak boleh. Ini materi doanya seperti ini. Dan terakhir ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Pakai konsep
kerangka doa seperti ini, boleh. Atau kerangka doa yang lengkap, yaitu udah benar. Kerangka doa yang paling lengkap itu ikut kerangka doanya. Nah, itu kerangkanya siapa? Kerangkanya Al-Fatihah itu pakai. Satu, dengan nama Allah, ya kan, memuji Allah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman itu pujian pada Allah. Kemudian merendah masuk. Alhamdulillah ar-Rahman Maliki Yaumiddin, memuji masih. Terus iya karena Budin merendah kan, menyampaikan bahwa kita benar-benar apa? Mengabdi sama Allah, serah diri pada Allah. Materi doanya di mana? Ihdinas. Siratal mustaqim. Itu materi doanya kan itu. Iya kan? Materi doanya ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Hanya 2 ayat dari 7 ayat. Iya kan? Sisanya memuji Allah. Kebanyakan setelah dikasih mendalam mengko-mengko. Luar biasa, itu godaan ya kan? Ya itu ya. Jadi kerangka doa yang terbaik adalah kerangka Al-Fatihah itu terbaik. Jadi berapa separuh ayat ya, separuh ayat lebih itu kepada Allah. 1 ayat pengakuan penyerahan diri kita, baru doanya itu terakhir. Ya itu ya. Baik, inilah boleh kerangka ini, ya. Berarti kembalikan berdoa yang enak seperti apa ya? Kembali pakai ini boleh, pakai Al-Fatihah boleh, ya kan? Langsung gimana? Langsung juga boleh, tidak masalah. Ya kan, seperti itu. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Kita lanjutkan Pak Manto. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami terombang-ambing di dalam sikap keterlaluan mereka. Gimana Pak Manto? Ini dan juga masih terkait dengan ayat sebelumnya begini. Oh ini sesungguhnya ayat 7 sesungguhnya, ayat 9 sesungguhnya, dan nah ini terkait 7, 8, 9 ini kemudian nyambung di ayat 10 dan selanjutnya. Oh kita harus mungkin kalau berdoa seperti ini di ayat 10, materi doanya yang bagus-bagus, salam keselamatan. Tidak boleh materi doa yang jelek-jelek, ya kan? Baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain, tidak boleh. Terus di ayat 11 sebutkan, dan kalau sekiranya ini terkait dengan doa, apa maksudnya? Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, kan kita sering minta sama Allah untuk disegerakan doa kita, ya kan? Kalau Allah menggunakan itu ketika dibalik misalkan manusia berbuat kedoliman langsung dihukum sama Allah, iya kan? Nah, itu kan, misalkan logikanya seperti itu. Kita minta cepat pada Allah, Allah juga cepat pada manusia, ya kan? Tapi seperti itu, ya kan? Ketika manusia sedang dolim langsung dihukum, sedang dolim langsung dihukum. Sebagaimana permintaan kita, doa ayo ya Allah, cepet ya Allah, cepet ya Allah, seperti itu ya. Kalau misalkan seperti itu, pastilah di akhiri umur kita, habis seorang manusia ini, ya kan? Habis nanti. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang dalam kesesatan mereka. Artinya kita melihat doa kita ini tidak selalu, nah itu, ya kan, tidak selalu seperti itu. Posisi doa kita, doa orang yang beriman itu pasti dikabulkan.
Hanya saja waktunya kita tidak tahu. Di sini kah? Di nanti di alam kubur kah mungkin, atau di padang mahsyar kah, atau di nanti di akhirat nanti. Kita tidak tahu kapan itu dikabulkan. Ya, seperti itu. Selama orang beriman, doa kita pasti dikabulkan. Dan kita jangan melihat kedudukan orang lain yang negatif-negatif itu. Karena ini sudah disebutkan sama Allah. Maka kami berikan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, orang yang dablek tadi, ya kan, bergelima dengan kesesatan mereka. Kok enak ya Allah, orang seperti itu hidupnya enak toh ay. Ya betul. Padahal sholatnya enggak, maksiat jalan terus. Ya betul. Dan kok enak saja. Sedangkan saya berdoa. Ya, enggak tembus-tembus ini gimana ini ya, seperti itu. Ini penjelasan dari Allah itu. Artinya sudah biarkan itu. Kewajiban kita berdoa. Ya kan? Hak kita jawaban atas doa itu. Ya kan? Yang kita tahu adalah waktunya. Yang kita tidak tahu. Ya ini ya. Baik, sini ada yang sampaikan. Kalau dipakai logika seperti itu, habis nanti manusia. Salah dihukum, salah dihukum, salah dihukum. Ya. Seperti itu. Lanjutkan dulu ya. Terus, ini terkait dengan doa 3. 11, ini terkait dengan doa kita. Yang 10 tadi, teknis berdoa. Ini doanya seperti ini. Terus lanjut, Pak Manto, 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang tidak menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas dan dijadikan memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Apa kira-kira isinya? Ya, mari dikabulkan. Gaile. Tobat. Kalau naik kapal, tambah uang berdoa. Terus aman wis. Gimana? Aduh, omah bos. Proyeknya akeh. Itu ya, yang penting masih sholat aja masih. Ya. Lah ini tuh. PR nggak jauh-jauh, Akeh PR. Ya. PR itu tambah istri tambah. Hanya Lah, ini informasi dari Allah bahwa manusia memang seperti ini. kun afsiku alaikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Benar, iya kan? Enggak boleh les ngene, Bos. Enggak. Kasih dijogo ya. Gimana Pak sih? Nggih. Kita jelaskan kan manusia tidak ngerti Nggih. dengan menyegerakan atau menunda itu dulu Allah. Nah itu karena tidak mengerti, makanya terus dia itu seakan ya katakan lalai dengan perbuatannya ini. Tapi kalau sudah kena masalah berdoa, minta segera dapat ini. Lah ya itu. Oleh karena itu ya mungkin Allah masih memberikan kesempatan pada mereka semua itu barangkali nanti Tobat. ya, atau mungkin lewat anaknya jadi orang-orang yang sebaliknya dari orang tuanya. Saya rasa mungkin begitu. Sehingga ya ada yang disyukuri. Iya. Cuman walaupun begitu ya, karena kita tidak ngerti kapan dikabulkan, ya kita terus saja. Benar itu. Ya, terutama kalau kita ada kesalahan ya. Kalau saya pikir kalau berdoa ya pertama menampun dulu. Iya. Menampun dulu semua kesalahan, terus baru kita apa yang kita tuju. Isi doanya itu. Syukur-syukur kalau
bisa didahului dengan Asmaul Husna, benar, enggak apa-apa. satu Hmm. atau dua, Enggak apa-apa. saya rasa itu. Jadi ini manusia kan ini. Ditimpa bahaya, berdoa. Dalam apapun keadaannya ya Pak Panto ya. Mau kesulitan apapun berdoa ini. Karena sedang kepepet, ya kan? Tapi ketika hilang cobaan itu, maka ia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah musibah itu tidak pernah ada. Seolah-olah itu juga tidak pernah ada. Ya kan? Sudah hilang semuanya, tidak ada dampaknya sama sekali. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Itu tadi ya. Untuk menghilangkan bahaya. Jadi Allah sudah selesai tugasnya Allah itu. Ya Pak ya. Ini selesai tugasnya Allah ada. Ya kan? Begitulah orang-orang yang melampaui batas memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ini ya. Makanya itu untuk latihan doa setiap waktu doa. Ya kan? Agar kita ndak apa ya. Jadi kita tunjukkan pada Allah. Memang kita bergantung sama Allahnya itu setiap waktu. Ya kan? Setiap waktu. Ya inilah informasi dari Allah. Kitanya seperti ini. Lanjut teman-teman. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat zalim, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang gemar berbuat dosa. Ini ya, menekankan kepada kita begitu pentingnya menggunakan akal kita. Ini kemarin seperti yang ditulis Handika itu. Dengan akal kita penting ini. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kedoliman. Padahal Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai seperti ini. Ya kan? Jangan sampai seperti ini. Karena itu tadi Allah akan membiasakan. Kalau sekarang kan mungkin dengan musibah-musibah kan seperti itu. Orang yang dulu itu seperti itu, ya kan? Karena sudah ada kitab suci, sudah ada nabi, ya kan? Mereka juga tidak mau atau tidak mau tahu terkait dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Perintahnya Allah itu seperti apa? Tuh. Iya, ya kan? Ya ini. Dan hal ini seyogyanya menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu makanya itu, yang paling mudah kita restart lagi apa yang kita lakukan. Itu coba ditulis mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa aktivitas kita? Apa aktivitas kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya, kalau bisa diberi sama ini sumbernya apa? Sumbernya, misalkan bangun tidur berdoa hadis, walaupun tidak itu ya kan? Jadi bangun tidur baca doa. Baca doa kalau pemantau kan sampai 10 ayat Ali Imran atau Al-Baqarah ya. Gitu ya kan? Nah, itu tulis itu, ini sumbernya hadis, ini sumbernya Quran, ini sumbernya apa? Sehingga tahu, kita tempel nanti. Oh, ini aktivitas kita sehari-hari. Iya kan? Bisa jadi nanti itu sebagai dasar untuk kita di akhirat nanti. Saya sudah berusaha seperti ini. Walaupun niatnya seperti itu,
endingnya nanti pelaksanaannya masih ke kanan ke kiri, saya sudah punya target. Ya seperti itu ya. Nah inilah ya, jadi jangan sampai seperti ini. Terakhir Pak Manto, 14. Kemudian kami menjadikan kalian pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kalian berbuat. Apa kalau untuk kita ini, pelajaran untuk kita ini, ayat 14 ini? Kalau dihabiskan sudah tidak ada kan? Ya, Sudah tidak ada apa? Rasul minta ditangguhkan. Ditangguhkan, ya kan? Terkait dengan ayat 14 ini, pelajaran untuk kita apa? Kemudian kami jadikan pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka supaya kamu memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Kasih waktu 20 tahun apa? Fil arti ya'tihim kaifa ta'lamun, dan kamu memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Ini kan? Artinya di sini mungkin, ini kan, bahwa sesuatu itu ada batasnya nantinya. Ini kan seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu lokal, kalau kita nanti setotal nanti. Dan memang sudah itu keterangannya tidak bertolak belakang dengan keterangannya Rasulullah. Bahwa Rasulullah adalah Nabi akhir zaman, ya kan? Wafatnya Rasulullah menandai fase-fase kiamat. Ya kan? Kita ini sedang menuju kiamat. Ya, sudah dekat. Ya, sudah dekat. Seperti ini. Baik, sampai sini seperti sudah jelas, ya kan? Rentetannya mulai ayat 1 sampai ayat terakhir ini, sampai ayat 14 ini. Itu yang jadi pondasi nanti. Selanjutnya ini banyak kisah para nabi kalau nggak salah di selanjutnya ini. Oh, masih belum ini. Itu masuk ke surah Yunus, kisah para nabi banyak nanti. Seperti itu. Ya, jadi mulai dari ayat pertama kita tahu bahwa Allah itu siapa. Pengetahuan terbaik sini adalah itu kita tahu Allah kita itu siapa. Oh, nggih. Oh, nggih. Oke. Nah, itu ya. Jadi siapa Allah kita, sehingga kita melakukan sesuatu itu benar-benar bergantung pada Allah. Ya, seperti itu ya. Baik, sampai sini. Ada yang tanya kan, Andika? Saya pernah bertanya teman, Allah di mana? Allah di mana? Allah dekat sama kamu di mana-mana. Nah, itu. Yang paling mudah jawabannya gitu. Iya. Kenapa kok jawab seperti itu? Tiap hari kan ingat dekat. Kamu dekat sama saya, aku dekat sama kamu, kan kita. Gimana, Dika? Jawabannya Allah itu dekat. Kalau kita menjawab seperti itu berdasar ya, sesuai dengan ada di Al-Quran dan Sunnah. Di mana Sunnah ya? Di hadis ya, Allah itu dekat itu. Di Quran ada ya? Di Quran ada. Kalau di urat leher itu, sedekat urat leher itu, di hadis apa di Al-Quran? Hadis ya. Kalau dekat dengan apa lagi satunya? Yang satu di mana-mana. Urat leher, terus sama satu lagi itu apa? Dari. Bukan. Allah itu dekat, sedekat apa? Iya kan? Pokoknya dekat kan? Iya kan? Pokoknya dekat. Waspada ini ya. Ini yang jadi pemicu perdebatan panjang juga. Iya kan? Kalau kita jawab seperti itu, kita jawabannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Benar tahu? Selebihnya kita tidak tahu. Artinya kita tahunya hanya sebatas itu. Kalau ada orang yang tanya, misalkan, ini pengetahuan lanjut ya, kata-kata dekat, ya kan? Atau Allah ada di mana-mana, atau Allah ada di ars, ya kan? Berarti Allah masih terikat dengan
Sifat makhluk. Apa itu sifat makhluk? Hah? Nah, berarti Allah berada dalam suatu dimensi. Ya kan? Wah, ini pertanyaan yang ya lucu juga, yang kadang-kadang melebihi batas kemampuan kita. Ya kan? Berarti kalau Allah itu masih dalam satu dimensi, berarti itu sama dengan makhluk. Nah, ini bahaya. Ya kan? Terus jawaban kita yang paling aman apa? Jawaban sesuai dengan teksnya Al-Quran. Dekat, ya sudah dekat. Kenapa dekat? Ada di Al-Quran. Allah di mana? Di ars. Ini kan? Kenapa jawabannya di ars? Ya seperti ini, ada di Al-Quran. Salah satu dari imam 4 itu, saya lupa imam, salah satu pokoknya, Imam bin Hambal kalau nggak salah, itu pernah dipenjara oleh kekhalifahan Islam, ya kan, kekhalifahan, karena menyatakan bahwa apa nih, ingat, Al-Quran adalah kalam, Al-Quran bukan makhluk, ya, Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu makhluk. Yang menjadi kan kayak ini. Ya, apa Al-Quran adalah makhluk atau Al-Quran adalah bukan makhluk? Empat tuh masalah ya. Empat-empatnya ini ini makhluk gitu. Padahal ini dia jarinya. Oh, itu. Ya kan? Jadi intinya seperti itu, pengetahuan yang kadang-kadang kita tidak mampu menjangkau. Ada orang yang mampu menjangkau, ada, biarlah dia. Ya kan? Biarlah beliau-beliau memang ditugaskan oleh Allah untuk berpikir seperti itu. Kita sebagai orang awam, jawab dekat, jawab di ars, ya kan? Allah di mana-mana, ya sudah seperti itu. Bahasa Al-Quran seperti itu, seperti itu. Mau lebih dalam lagi ada bahasanya, tapi kita tidak untuk kita, mungkin ada orang-orang tertentu yang untuk fokus membahas tentang itu. Itu hanya masalah sepele. Quran ini makhluk apa? Bukan. Itu di penjara dulu. Salah satu dari imam kok itu. Salah satu dari imam mazhab itu kalau nggak salah. Nggak tahu imam siapa, saya lupa itu. Ya itu yang alam yang kalau selain tidak tahu. Saya ingat ya itu. Apa Imam Syafi'i? Intinya cuma ilmu mantek aja. Iya, mantek aja. Ilmu permainan logika saja itu. Ya. Pinjam uang, aduh, saya lagi nggak pegang uang. Ya, memang gitu. Ya itu ya. Baik, ada lagi Pak Manto yang mau disampaikan, ya kan? Kesimpulannya Pak Manto ini terkait dengan doa. Apa kesimpulannya terkait dengan doa Pak Manto? Gitu loh, doa adalah ibadah. Ya, iya benar, ya doa itu. Dan aktivitas kita sholat itu sebenarnya adalah doa paling puncak. Doa itu kan permintaan kita kepada Allah. Ya, semuanya aktivitas kita. Baik, dalam yang jawaban Allah dekat-dekat apa ini? Yang pertama dari surat Qaf ayat 16, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Urat leher satu itu ya. Ini ada lainnya. Kedekatan ini bukan berarti Allah menyatu dengan makhluknya atau dibatasi oleh dimensi fisik, karena Allah tetap bersemayam di atas arsy-Nya. Kedua, surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Menunjukkan kemudahan akses bagi hambanya untuk berkomunikasi dan memohon kepadanya. Berikutnya hadis qudsi, Allah berfirman, aku tergantung persangkaan hambaku, oleh karenanya hendaknya hambaku berprasangka dengan apa yang dia inginkan dariku. Menunjukkan kedekatan dan responsifnya Allah terhadap
keyakinan dan doa hambanya. Gitu, luar biasa ya. Itu jawaban kita ya seperti itu, ya kan? Makanya prasangka yang terakhir ini yang menarik, prasangka. Buang prasangka jelek. Yang kita berbaik sangka terus. Ya. Baik, alhamdulillah. Pembahasan yang menarik terkait dengan doa ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan, ya kan? Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.